di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Halo teman-teman semua. Halo semuanya. Gila, berat ya. Minggu lalu kita ngebahas IPO-nya XX1. SS1. Lu kemarin tuh kita sempat ke Bali, lu sempat mampir-mampir kemana gitu nggak Bang? Oh, mampir dong. Sudah jelas malamnya saya bar hopping dong. Oh, Iya, sama produser kita sudah pasti. Biar saya nggak sendirian ya kan. Jadi gue di Bali itu gue senang terkait arak Bali nih. Apa tuh arak Arak Bali tuh ya minuman lokal lah yang beralkohol. Oke. Dan namanya ya arak. Arak tuh kan setahu gua kan kayak minuman beralkohol yang dari Fermentasi Cina gitu kan. Oh iya, itu kan di Cina kan. Biasanya dari air beras lah, air tebu lah atau air tebu bukan ya. Ya pokoknya fermentasi lah, minuman fermentasi yang disuling terus jadi minuman lokal. Nah, di Bali itu memang gue senangnya juga nggak cuman arak. Ada namanya bir, namanya kura-kura bir nih. Apa tuh Kura-kura ada namanya bir anak lokal Bali juga. Itu juga sekarang kalau di Jakarta juga hype tuh. Kalau tau kan kaleng bir itu kan kalau nggak putih warnanya hitam. Benar. Dia kuning men, kuning stabilo. Pernah lihat sih. Sama biru. Gue bukan peminum alkohol tapi kayak gue pernah. Iya seakan-akan kalau salah beli itu lo kira orange juice. Kalau nggak extra jos. Extra juice. Jadi kita juga di situ tuh ada kura-kura bir tuh lokal Bali. Okay. Kalau lo tahu juga ini pakai Tante Erni Singaraja bir Bali lokal. Gue kenalnya cuma tantenya doang. Ya, jadi kita di saat sekarang nih kita lagi mau ngebahas juga nih Nick. Ya. IPO Hatton Bali. Bener gak sih ngomongnya Hatton? Kayaknya sih bener ya Bang ya. Hatton lah. Tapi ya. ini berarti IPO dari sebuah perusahaan minum beralkohol. Minuman beralkohol Wow, atau kita bisa bilang jenisnya wine dari anggur. Oke. Dan ini gue ambil dari prospektusnya Hatton Bali ya. Dia ini didirikan oleh Ida Bagusrai Budarsa pada tahun 2000. Wih, udah lama bro. Udah lama ya. Udah lama. Dan ini keren nih Nick. Ini dia mereknya Rose. Mawar ya. Mawar men. Tapi anggur. Varian baru mungkin. Varian baru mungkin ya. Ini dia yang dibuat dari varietas anggur asli Bali men. Bali udah punya anggur sendiri men. Berarti dia punya kebun juga berarti ya. Gokil itu gak? bikin anggurnya tuh kayak di film-film itu nggak yang diinjek-injek gitu nggak? Jujur gue belum lihat. Tapi kalau diinjek cuci kaki lah pasti ya. Dan di sini dia ada juga dia punya filosofi untuk menempatkan anggur lokal Bali di peta global di mana anggur dari hasil bumi Indonesia mampu bersaing dengan anggur dari luar negeri dalam hal membuat wine. Gila gak lo? Tapi lo pernah nyoba wine lokal dan pernah nyoba wine luar negeri juga nggak? Nyobain. Gimana? Menurut lo gimana tuh? Jujur gue gak tahu bedanya ya. Baik itu red wine atau enggak white wine. Kan ada dua tipe ya. Anggur merah sama anggur putih. Dan biasanya kan kalau lagi dining kantor lagi yang mewah gitulah atau enggak lagi fine dining kan makan steak, minumnya anggur merah atau anggur putih ya kan. Jujur gue nggak tahu bedanya. Berarti kalau nggak tahu bedanya bagus dong berarti. Gitu ya? Harusnya sih. Di mungkin yang dengerin ini emang tolol ada orang ini. Cuman gini maksud gue, kalau gue minum yang lokal seakan-akan tuh nggak terlalu keras. Oke. Kan kadang kan kalau yang internasional tuh ada yang dari puluhan tahun disimpan. Oh, yang disimpan berpuluh-puluh tahun ya kan. Makin tua makin mahal gitu cuman ya. kalau menurut gue baunya agak pekat banget. Ya kan gue biasanya minumnya kan anggur cap orang tua ya. Yang dicap sama orang tua men. Bukan yang kayak gini nih, ini beda nih. Dan di sini nih dia kenapa IPO nih Nick ya? Mungkin keunggulannya dari mereka dia punya kebun sendiri, bener yang lu bilang men. Oke. Gokil gak sih? Lu di Bali bukan nanam bayam sayur, kagak. Anggur. Lu terinspirasi nih kayaknya. Sangat. Masa gak bisa sih di Sumatera di Porsea gua nanam anggur asli Batak. Jadi gak cuman kopi ya. Gak cuman kopi, gak cuman tuak. Nah, kalau di arak kan biasanya lo sering dengar kan. Kalau di Medan sana araknya disebutnya tuak. Tuak, oke. Jadi tuak tuh minuman lokal lah di sana. Terus dia banyak penjuara juga sih Nick. Dia si Hatton ini nih banyak memenangkan kompetisi. Terus dia juga punya 20 label produk. Sama dia punya wine academy bro. Itu wine academy berarti orang kalau mau belajar bikin wine bisa tuh ke situ. Gini, bukan cuman belajar sih menurut gua kayak kan wine itu ada wine tester tuh. Oke, benar. Yang lu mau mengenal wine tuh kayak gimana sih gitu. Misalnya kita
mau tahu nih ini anggur ini harusnya diminumnya caranya gimana, Ya. disimpannya gimana, terus kalau lo udah cicipin keasamannya seperti apa, aftertaste-nya gimana, kayak kopi. Ada kayak baristanya gitu ya berarti ya. Ya. Tapi ini tester gitu ya. Iya, bedanya barista kan pakai celemek ya. Kalau wine academy atau wine tester kayaknya dia pakai jas deh. Oh. Iya dong. Oke. Gak ada tuh pakai celemek di depan, gak ada tuh. Tapi yang ini yang menarik nih Nick, menurut gue, laporan keuangannya men. Lo lihat pendapatan ini menurut prospektus ya teman-teman ya. 2019 tuh revenue-nya 224 miliar men. Gokil. Gila gak lo? 224 men. Terus, Banyak sih ini. Banyak. Laba brutonya dia sekitar 106 miliar. Gila gak? Oke. Terus dia juga di 2021 82 M, laba brutonya 37 M, 45%. Jadi hampir setengah ya kisarannya dari pendapatannya dia itu hampir 50% adalah produksinya ya, production Iya. cost-nya dia ya. Iya. Oke. Gila ya. Dan menurut gue sih ini sih moga-moga gue nggak salah data, itu yang pertama. Gue juga takut nih kalau salah data nih. Cuman kalau ini benar dan gue nggak salah ya mereka karena lokal, asumsi gua mereka nggak ada mobilisasi dari luar negeri ke kita, nggak ada biaya masuk. Supply chain-nya nggak ada. Supply chain, tapi kan mereka tetap bayar pajak ya kan, dan didistribusikannya juga banyak kan di Indonesia sih. Oke. Tapi kalau produk ini didistribusikannya di Bali atau dari orang dari Surabaya, Jakarta? Misalnya mereka punya toko nggak bang di luar Bali gitu? Ada banyak di Jakarta juga Oke. ada. Mereknya Hatton tuh kalau lo lihat lambangnya tuh H, terus ada kayak V-nya gitu deh. Oke. Gitu. Jadi dia cukup besar sih di Indo, dan dia tapi punya saingan juga nih di Indonesia nih. Siapa saingannya? Wih, lo emang bukan peminum sih ya. Gue cuman FYI aja. Oh, cuman ya, FYI please, kasih gue penerangan. Jadi ada namanya Cap Tikus. Itu dulu labelnya minuman lokal Manado nih. Oke. Kayak arak atau tuak juga lah. Itu tapi nggak dari fermentasi tikus kan? Enggak dong. Cuman gue nggak tahu sih sejarahnya apa, tapi dia dari nama Cap Tikus 1978 men. Udah ada capnya men dari 1978. Dan dia tuh emitmentnya udah ada dari Januari 2023 juga nih. Jadi kayaknya Oke. ada dua deh nih. Hatton sama si Cap Tikus ini. Jadi Cap Tikus ini pun juga udah IPO. Oke. Dengan emitment saham BER, BEER. BEER. Mencatatkan saham di tanggal 6 Januari 2023. Dan dia melepas paling banyak 800 juta saham baru men, portable. Oke. Setara 20% dari harga penawaran 220 per saham. Ya dana segarnya gila sih, 176 M. Gue rasa banyak nih pabrik-pabrik alkohol yang bermunculan di Indonesia nih. Di satu sisi sebenarnya gue karena bukan peminum ya dan juga bukan pendukung alkohol, buat gue nih nggak ada impactnya. Tapi kalau gue ngeliat dari sisi bisnis dan ekosistem UMKM, ini kesempatan untuk UMKM lokal untuk bisa masuk ke bursa efek sebenarnya ya. Betul. Nah, tapi tadi menurut gue yang kayak tadi XX1 sama si Hatton ini, mereka tuh punya visi yang jelas. Visi yang jelas, model yang jelas, dan dia bisa contoh yang tadi si Hatton, dia punya kebun sendiri. Ya. Jadi dia nggak usah ngimport barang-barangnya atau campurannya atau apapun itu ya, dia bisa local production lah. Ya. Sehingga harganya juga bisa bersaing nih. Gitu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang menghasilkan, lu tau gak sih saus kecap, saus tomat yang lokal itu Betul, kan ada tuh. betul. Itu berarti bisa juga ya IPO ya? Bisa, asal dia punya tadi, dia bisa membuat yang baru lah ya maksud gue ya. Iya. Yang berbeda lah. Gitu. Keren, thank you nih Bang Moses buat penjelasannya. Ini hal baru juga sih buat gue karena ini di luar radar gue nih tentang saham-saham yang istilahnya berkaitan dengan alkohol ini nih. Ya, cuman gue harus highlight juga nih yang tadi terkait keuangan ya. Yang kita ngomong tadi, yang 47% atau 45% nih, itu laba bruto, Coba bruto. bukan laba net. Oke. Laba netnya sih masih kecil. Persentasenya sebelum pandemi masih oke sih sebenarnya. Nah di nih. bruto kan GP, Heeh. netnya minus. Ini 2019 13,5%. Iya benar. Kan Ya sebelum, netnya di 2013. sebelum pandemi kan benar. sebenarnya masih oke kan. Masih oke, tapi yang pas di 2021 udah suffer. Ya, Jadi ya, memang Hatton ini kalau menurut gue di 2021-2022 karena turis kan nggak banyak ini ke Bali ya, atau pembelian di bar banyak yang tutup, jadi memang lagi suffer. Tapi di 2022 udah mulai pulih. Makanya gue sih pede
ini dia bisa bersaing lah dengan Cap Tikus. Sama tadi FYI buat lo namanya Angker Bir sama Bir Bintang. Nah itu kayak udah duluan IPO tuh. Sudah lebih lama. Jadi kalau di Indonesia ada 4 brand yang minuman keras ya atau minuman beralkohol yang sudah IPO. Oke. Dan untuk Angker Bir dan Bintang cukup bagus ininya nilainya. Gila ya. Paham banget nih Paham banget si abang kita ini. Cuman menurut lo dengan bisnis model gini nih mereka bisa sustain gak nih? Karena lo kan di bagian sustainability and green finance. Sustainable and green finance. Nah, ini kan green finance ini. Sebenarnya lo. Iya, karena dia produk utamanya itu dihasilkan dari produk pertanian. Yes. Sebenarnya ya lu mau nanti misalnya ada perang dunia juga ini masih bisa lah gitu loh karena lu cuman modal tanah, kemudian ada bibit, lu kembangin, habis itu lu proses. Itu sih nggak kayak apa ya, nggak mengambil sumber daya yang bisa habis gitu loh. Nggak berhubungan sama kayak bahan tambang apa segala macam. Jadi dia berputar ya. Dia berputar terus gitu. Bahkan lebih bagus lagi kalau misalnya hasil sampah-sampahnya itu bisa diputar lagi buat jadi pupuk gitu kan. Gila. Gitu sih Bang. Tapi keren ya sekarang ya. Nggak, tapi menurut gua next episode atau nggak nanti lu pas balik ke Singapura mungkin ada beberapa study case terkait ini nih Nick. Yeah. Siapa tahu ketika lu udah lulus, lu bisa mengembangkan sustainable green finance nggak di minuman beralkohol, tapi di minuman-minuman misalnya yang manis-manis. Jus apel gitu. Jus apel, jus mangga ya kan. Tapi kalau menurut gue orang-orang yang tadi lu bilang nih UMKM itu sebenarnya kan untuk mencapai 82M itu kan berat. UMKM tuh revenue-nya mungkin 4,8 lah maksimalnya ya kan. 4,8. Itu sekitar 80 kali lagi dari yang sekarang. Dan menurut gue selain dia punya lahan, dia harus bisa mengembangkan model yang baru. Iya. Atau channel yang baru. Kayak tadi kan Hatton dia buka-buka yang lain, buka store segala macam. Tapi mungkin ada bisnis case yang lebih unik sih terkait UMKM yang ini ya Nick ya. Ya. Kayaknya itu aja kesotoyan kita untuk episode ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah ya teman-teman yang ngerti banget Hatton Bali. Tapi kita mencoba untuk membedah ya Nick ya. Siap. Nanti Itu kita aja. bahas lagi lah, ada saham-saham lain mungkin yang menarik kita coba bahas lagi lah Bang. Iyalah, moga-moga ada saham rumah produksi yang digerebek. Enggak, itu udah enggak ada. Udah tutup ya. Atau enggak ada mungkin teman-teman yang punya ide IPO apa yang harus kita bahas. Ya. Komen aja, kita juga butuh support dan masukan kalian. Itu aja dari kita. Sampai Terima kasih. ketemu di episode selanjutnya. Ciao. Bye. Bye-bye.